Gadis kecil, kamu sendiri sudah hamil 2 bulan. Apa kamu tidak tahu? Hamil? Lihat penampilanmu, belum menikah kan? Bahkan tidak pakai pengaman. Sudah 20 tahun, apa kamu tidak tahu harga diri? Gadis-gadis sekarang benar-benar tidak tahu malu. Melakukan apa saja demi uang. Mungkin dia bahkan tidak tahu siapa ayah bayinya. Kamu hamil kembar, laki perempuan. Pikirkan baik-baik, apakah kamu akan mempertahankan bayinya? Aku dengar hari ini Tuan Fu akan datang langsung memeriksa lokasi. Kalau Tuan Fu bisa tertarik padaku, aku rela kurus 10 kilogram. Mimpimu ketinggian. Aku dengar tidak pernah ada wanita yang bisa mendekat 3 kaki dari Tuan Fu. Jangan khawatir, aku sudah menempatkan orang untuk berjaga di sana. Penyakit Anda tidak akan kambuh. Ayo, pergi. Tuan Fu sangat tampan. Ah, Tuan Fu melihatku. Aku ingin melahirkan anakmu. Dasar tukang batu bau, masih mau mendekat ke sini. Maaf. Aku tidak sengaja. Tuan Fu, bagaimana keadaanmu? Tidak alergi kan? Lingwan, Beli sayur saja tidak mampu. Dari mana uangmu untuk beli buku? Uang ini, jangan-jangan kau tidur dengan pria tua setiap hari. Begitu ya? Apa yang kau lakukan? Sok suci sekali. Siapa yang tahu di belakang sudah tidur dengan berapa pria? Betul. Kau ini cuma kuli bangunan. Masih saja baca buku. Pembayaran Alipay 2.486 juga. Pembayaran Alipay 4.399 juga. Bu, uang di kartuku. Ibu yang pakai. Cuma pakai sedikit uang untuk belikan kakakmu perlengkapan game kok. Kenapa kau teriak-teriak begitu? Ibu diam-diam mengikat kartuku. Memakai uangku. Hanya untuk membelikannya perlengkapan game. Apa maksudmu diam-diam memakai uangmu? Kakakmu itu, dia adalah permata keluarga Lin. Penerus keluarga. Uang yang kau hasilkan itu memang seharusnya kau berikan pada kakakmu. Itu uang kuliah yang kutabung setelah bekerja keras sekian lama. Kamu masih mikirin sekolah? Jangan mimpi di siang bolong. Aku kasih tahu ya, pernikahanmu dengan Pak Zhao tetangga sebelah sudah aku atur. Bulan depan, bersiaplah untuk menikah. Apa katamu? Pak Zhao tetangga sebelah sudah hampir 70 tahun. Kau menyuruhku menikah dengannya? Kenapa kalau 70 tahun? Pak Zhao itu bersedia membayar mahar 500.000 yuan. Dengan begitu, kakakmu tidak perlu khawatir mencari istri. Bukan mahasiswa lagi. So apa sih? Kalau saja 2 tahun lalu, ibu tidak merobek surat penerimaanku. Sekarang aku sudah menjadi mahasiswa Jingda. Aduh, berisik sekali. Kenapa kau menangis? Pergi sana, jangan menangis di sini. Mengganggu suasana hati kakakmu. Pergi. Di mata mereka, aku hanyalah alat. Aku harus menghasilkan cukup uang. Dalam sebulan, lalu kabur dari rumah ini selamanya. Gaji yang sangat tinggi. Tuan Fu, sepertinya pihak sana ingin menyenangkan Anda dengan wanita. Baru saja memberimu obat. Mereka tidak tahu, setiap kali Anda menyentuh wanita, Anda akan kesulitan bernapas. Bahkan seluruh tubuh Anda akan dipenuhi ruam merah. Pergi. Panggil dokter kemari. Baik. Halo, saya datang untuk bekerja. Dia. Halo. Jadi Anda wanita yang mereka cari. Sudah dewasa kan? Sudah dewasa. Saya sudah 20 tahun. Jangan khawatir, saya sangat berpengalaman. Katakan, berapa banyak uang yang Anda inginkan? Bukankah sudah disepakati 50?
Ternyata dia benar-benar tidak alergi padanya. Apa yang Anda lakukan? Kenapa? Tidak mau lagi? Atau melihat saya dibius? Anda ingin menaikkan harga? Anda salah paham, Tuan. Saya bukan orang seperti itu. Kalau begitu, pergilah. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hidup atau mati saya. Maaf. Semuanya, lihat. Sudah ku bilang dia tidak senonoh kan? Hamil di luar nikah. Dan kembar laki perempuan lagi. Oh, Linwan. Jangan-jangan kamu tidak tahu siapa ayah dari anakmu. Tenang saja Nyonya. Terakhir kali Tuan Fu bertemu seorang gadis yang tidak membuatnya alergi. Saya akan mengawasi Tuan Fu. Bukankah ini gadis yang waktu itu? Ayo, semuanya lihat. Hamil di luar nikah. Dan langsung kembar 2. Berikan padaku. Linwan, kukira kamu sibuk setiap hari. Ternyata kamu sibuk jadi wanita panggilan ya. Semalam, berapa pria yang kamu layani? Apa yang kamu bicarakan? Aku sibuk karena aku bekerja. Sibuk bekerja bisa sampai hamil kembar laki perempuan. Linwan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kembar laki perempuan? Nona Lin, bagaimana anak ini bisa ada? Apa maksudmu? Lihat kan? Bahkan asisten Zo tahu wajah asli wanita ini. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk hidup. Siapa yang menyuruhmu bicara? Saat jam kerja, lakukan pekerjaan kalian. Nona Lin, Tolong kembalikan ini padanya. Saya tidak ada hubungan dengannya. Nona Lin. Coba cari tahu. Sebelumnya Linwan, apakah dia punya pria lain? Cepat cari tahu. Ayo anakku sayang, makan yang banyak. Asin sekali. Apa garam gratis? Aduh, salah mama. Nanti setelah gadis sialan itu dinikahkan, mama dapat mahar 500.000 itu. Bisa buat kamu nikah. Kenapa mama banyak bicara? Langsung saja nikahkan dia, kan beres. Sayang, sabar ya. Mama pasti akan membawamu pergi dari sini. Mah, gadis sialan ini mau kabur. Chenzhou, bagaimana alergi kamu? Sama seperti sebelumnya. Sudah kuduga, kamu tidak jujur pada mama. Zoyan sudah cerita semuanya. Gadis yang kamu temui waktu itu, kamu tidak alergi. Coba bilang ke mama, siapa nama gadis itu? Asalnya dari mana? Tuan Fu, gawat. Gadis malam itu. Dia sedang hamil. Gadis yang pernah Anda ceritakan itu, iya, benar dia. Dia mengandung anak Fu Chenzhou. Sudah Anda pastikan. Urusan soal kehamilan ini, jangan sampai dibicarakan sembarangan. Ibu Fu, mana saya berani membohongi ibu? Saya sudah menyelidiki dengan sangat teliti. Nona Lin benar-benar mengandung anak Tuan Fu. Diberi 100 juta masih belum cukup. Sekarang malah diam-diam hamil lagi. Apa maksudnya? Ingin naik kelas lewat anaknya, biar bisa masuk ke keluarga Fu. Tuan Fu, Nona Lin mengandung bayi kembar laki perempuan. Benar-benar kembar laki perempuan. Wah, syukurlah. Kabar yang sangat baik. Kenapa masih melamun saja? Segera jemput Nona Lin ke keluarga Fu. Biarkan aku menemuinya langsung. 500.000 per jam. Di kartu ini ada 10 juta yen. 10 juta. Bagaimana? Masih kurang. Aku akan suruh Zoyan transfer lagi 100 juta yen. Bu, aku mohon. Aku tidak ingin menikah. Aku ingin lanjut sekolah. Aku bisa menabung sendiri untuk biaya kuliah. Aku mohon padamu,
Jangan paksa aku menikah. Kuliah apaan sih kamu? Kalau kamu kuliah, dari mana uang pernikahan kakakmu? Dasar gadis egois, gak tahu diri. Bu, kulihat dia sudah mengemasi barang-barangnya. Lebih baik langsung serahkan saja dia pada Pak Zhao. Ayo, serahkan dia. Lepaskan aku. Aku hamil. Hah? Apa? Apa katamu? Aku hamil. Aku tidak bisa menikah. Bu, dia benar-benar dihamili orang dan kembar lagi. Cepat katakan, dengan pria mana kamu tidur? Suruh dia segera bayar 500.000. Tidak bisa. Hamil sebelum menikah setidaknya harus 600.000. Kakakmu benar. Cih, dasar pembawa sial. Cepat katakan, siapa pria itu? Siapa dia? Aku tidak tahu. Baik, kamu tidak mau bicara ya? Kalau begitu, kita akan tanya di tempat kerjamu. Eyo. Siapa yang menghamili gadis sialan ini? Cepat keluar dan bayar ganti rugi. Ayo semuanya, lihat ini. Gadis murahan ini, entah dengan siapa dia bergaul sembarangan, sampai perutnya membesar. Ibu, Kak, kumohon, jangan bicara lagi. Hah, saat kau menggoda pria liar itu, kenapa kau tidak merasa malu? Angkat kepalamu. Cepat katakan, siapa pria liar itu yang menghamilimu? Suruh dia keluar. Bayar ganti rugi padaku. Oh, jadi ini mencari ayah untuk anak haramnya ya? Sudah kubilang dia tidak bermoral. Apakah dia? Apakah dia yang menghamilimu? Kak, kumohon, lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Melepaskanmu? Aku beritahu kau, jika kau tidak bicara hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Itu Fu Chenzo. Anak itu, anak Fu Chenzo. Si jalang kecil ini bermimpi di siang bolong lagi. Benar, Presiden grup Fu yang terhormat. Sosok yang berkuasa di Huacheng. Apakah dia bisa dijebak oleh wanita kotor seperti ini? Sepertinya, jika si jalang kecil ini tidak merasakan akibatnya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, aku benar-benar tidak berbohong. Tidak mau bicara jujur ya? Hari ini aku akan kau dan anak haram di perutmu. Pukuli dia sampai mati. Lihat saja apa kau akan bicara jujur. Siapa yang bisa menyelamatkan anakku? Hentikan. Tuan Fu, mungkin ada kesalahpahaman antara Anda dan Nona Lin. Ini yang Nona Lin minta saya berikan pada Anda. Dia bilang urusannya dengan Anda sudah selesai. Anda salah paham, Tuan. Saya bukan wanita seperti itu. Lin Wan, apa yang dia lakukan saat pergi ke Sengse hari itu? Melamar sebagai petugas kebersihan 50 yuan per jam. Saya menemukan bahwa ibu dan kakak Nona Lin tidak hanya memaksanya putus sekolah, tetapi juga sering menyiksa dan memukulinya. Kabarnya, mereka bahkan ingin menikahkan Nona Lin dengan pria tua 70 tahun demi mahar 500.000 yuan. Astaga, anak ini menderita begitu banyak. Saya perintahkan Anda, sekarang juga jemput gadis itu dan bawa baik-baik ke keluarga Fu. Saya sendiri yang akan merawatnya. Siapa yang kau sebut anak haram tadi? Biarkan bajingan ini bicara omong kosong dan berani memfitnah Tuan Fu. Tuan Fu sangat marah. Kali ini dia pasti akan membunuhnya sendiri. Tuan Fu, gadis sialan ini hamil anak haram dengan pria lain dan masih memfitnah itu anak Anda. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan membunuhnya sekarang. Aku tidak akan pernah membuatmu marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Bu, Kenapa ringan sekali? Tuan Fu, dia putriku. Jika Anda ingin membawanya pergi, Anda harus membayar. Mau uangnya? Hei, Bagaimana mereka menindas Lin Wan? Balas dendamlah 2 kali lipat. Baik, Tuan Fu. Mau uang? Boleh saja. Nanti akan kubayar biaya pengobatan kalian. Jangan biarkan satu pun lolos. Nyonya, Tuan Fu. Nona Lin hanya pingsan karena terlalu terkejut. Tidak ada yang serius. Bayi di dalam kandungannya juga sehat. Hanya saja, Katakan. Nona Lin memang kurus. Ditambah lagi kekurangan gizi kronis. Jika tidak dirawat dengan baik, mungkin sulit untuk mengandung 2 anak. Anak ini masih sangat muda. Kenapa hidupnya begitu sulit? Jangan pukul aku. Jangan pukul anakku. Sayang, kamu sudah bangun. Aku ibunya Chenzo. Jangan khawatir ya. Di sini tidak akan ada yang memukulmu dan anakmu. Bisa beritahu Bibi
Berapa usiamu sekarang? Baru 20 tahun. Masih sangat muda ya. Fu Chenjo kita ini sudah 28 tahun. Tuan Fu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aduh, anak baik. Terima kasih untuk apa? Kalau saja dia tidak terlambat, kamu tidak perlu menderita sebanyak ini. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kalau saja aku tidak punya kemampuan melindungi diriku dan anakku. Bu, bubur yang ibu masak untuk Lin Wan akan gosong. Aduh, buburku. Jangan menakuti Lin Wan ya. Apa kamu bersedia melahirkan anak itu? Keluarga kaya seperti mereka pasti akan mengambil anaknya dan mengusir ibunya, kan? Nanti, apa aku tidak akan bisa bertemu anakku lagi? Lin Wan, angkat kepalamu dan lihat aku. Kenapa kamu tidak mau melahirkan anak itu? Lin Wan, kenapa kamu tidak mau melahirkan anak itu? Kondisiku tidak baik. Aku takut jika anak itu lahir, dia hanya akan diintimidasi sepertiku. Apa kamu pikir aku akan membiarkan wanitaku dan anakku menjalani hidup yang selalu ditindas? Dengan kondisimu, pasti banyak wanita yang ingin melahirkan anak untukmu. Kenapa kau memilihku? Karena aku sakit. Aku punya alergi langka terhadap wanita. Setiap kali aku kontak dengan wanita selain ibuku, aku akan sesak napas dan seluruh tubuhku gatal-gatal. Lalu, kenapa kau bisa denganku? Karena kau adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak membuatku alergi. Keluarga Fu hanya punya satu keturunan selama 17 generasi. Orang tuaku juga, aku satu-satunya anak mereka. Selama kau bersedia melahirkan anak ini, ajukan saja syarat apapun. Benarkah? Syarat apapun boleh? Ternyata, dia tidak berbeda dengan wanita-wanita di luar sana. Katakanlah. Aku ingin melanjutkan sekolah. Tidak ada yang lain? Setelah anak itu lahir, bolehkah aku mengunjunginya? Sebulan sekali saja. Aku tidak akan sering mengganggu kalian. Jika benar-benar tidak bisa, 2 bulan sekali juga tidak apa-apa. Astaga, kamu ini nak. Tadi ibu sudah bilang apa? Jangan terlalu galak. Lihatlah dirimu, Lin Wan jadi takut. Aduh, ayo, keluar. Aduh, biarkan aku dan Lin Wan bicara berdua saja. Bukan begitu, Bu, aku. Lin Wan, jangan takut ya. Fu Chenjo sudah cerita tentang masalahnya kan? Karena alergi itu, Fu Chenjo sejak kecil jarang berinteraksi dengan perempuan. Jadi saat dia bertemu orang yang disukai, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ini adalah pusaka keluarga Fu. Sekarang aku memberikannya padamu. Terlalu berharga. Bibi, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak bisa? Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Tidak ada yang berani mengganggumu. Rumahku? Karena Lin Wan ingin sekolah, tolong segera atur untuknya. Jangan membuat Lin Wan sedih. Ya. Karena dia akan sekolah, setelah Lin Wan istirahat dengan baik, kamu ajak dia untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Dan juga terakhir kali aku lihat layar ponselnya sudah pecah berantakan. Semua ini kamu harus siapkan sebelumnya. Jangan sampai dia di sekolah dibully. Lin Wan, anak ini adalah anak yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan seperti memperlakukan pekerjaan dengan wajah dingin setiap hari. Aduh. Layar ponselnya pecah, ganti yang baru saja. Tidak perlu. Ini masih bisa dipakai. Barang kuno seperti ini masih ada yang pakai. Itu juga tidak bisa dipakai. Sebanyak ini kan? Banyak sekali. Simpan saja untuk mainan. Ayo pergi. Mau kemana? Lin Wan, ini pakaian yang ibu siapkan untukmu. Lihat, suka tidak? Ibu, pakaian-pakaian ini terlihat terlalu mahal. Tidak terlalu cocok untukku. Kalau ada yang kamu suka, coba saja.
Keluarga Fu tidak kekurangan uang untuk membelikanmu pakaian. Linwan kecil kita ini memang sudah cantik dari sananya. Begitu ganti baju, dia akan lebih cantik dari bintang film. Nanti Bibi akan memilihkan beberapa set perhiasan untukmu. Namanya juga perempuan, memang harus berdandan cantik. Bibi sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Bibi sangat baik padaku. Aku harus membantu melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi ya. Bibi, kenapa Bibi kemari? Linwan, kamu sedang mengandung anak keluarga Fu. Mulai sekarang, pekerjaan seperti ini serahkan saja pada pelayan. Tidak apa-apa. Dulu di rumah, aku melakukan ini setiap hari. Sudah terbiasa. Anak baik, tidak ada yang harus melakukan pekerjaan ini setiap hari. Mereka tidak peduli padamu. Tapi aku peduli padamu. Mulai sekarang, di keluarga Fu, kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu suka. Fu, Chenzhou, cepat ajak Linwan ganti baju. Jangan sampai masuk angin. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku takut kamu terkilir. Ternyata, rasanya punya keluarga itu seperti ini. Halo? Linwan, dasar jalan kecil, kamu sudah sukses ya, benar kan? Kamu berani menyuruh orang memukuli aku dan kakakmu? Aku beritahu ya, kakakmu sekarang di rumah sakit. Cepat suruh Tuan Fu kirimkan padaku biaya pengobatan 10 juta. 10 juta tidak cukup. Kamu harus menambahkan 1 Rolls Royce lagi. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Dasar jalan kecil. 10 juta? Rolls Royce? Kamu gila ya? Tuan Fu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dia hari itu hanya datang untuk inspeksi kerja. Hanya membantuku saja. Bagus, aku tahu kamu itu beban tak berguna yang tak diinginkan siapapun. Pokoknya cepat cari cara, kirim 500.000 yuan ke sini. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu atas percobaan pembunuhan. Kakak dan ibumu sendiri. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Tuan Fu, kenapa Anda datang? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu memang mahasiswa Jingda? Karena aku memang tidak dihitung. Waktu itu, meskipun aku menerima surat penerimaan, tapi sebelum masuk kuliah, surat itu sudah dirobek ibuku. Kepala Sekolah Wang, bagaimana kabar pendaftaran yang kubicarakan terakhir kali? Tuan Fu. Linwan yang Anda maksud itu memang mahasiswa Jingda. Dia adalah siswa terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun itu. Hanya saja, entah kenapa dia tidak datang kuliah. Catatan akademisnya, aku sendiri yang menyimpannya. Kepala Sekolah Jingda. Kepala Sekolah Jingda akan mempertahankan status mahasiswa bagi peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas. Selamat. Besok, kau bisa mendaftar di Jingda. Benarkah, Tuan Fu? Maksud Anda, besok saya bisa melanjutkan sekolah? Ya. Terima kasih, Tuan Fu. Kalau begitu, saya akan berkemas untuk sekolah. Sama-sama. Bibi, saya berangkat sekolah. Linwan, jangan terburu-buru. Lihat, ini perhiasan yang Bibi siapkan untukmu. Ada kalung, anting, dan lainnya. Lihat, kau suka tidak? Dan 2 pengawal ini Bibi cari untuk melindungimu, agar kau tidak diganggu di sekolah. Dan ini sup bergizi yang Bibi masakan untukmu. Saat hamil, harus banyak makan makanan bergizi. Sungguh tidak perlu, Bibi. Saya bisa menjaga diri sendiri. Ibu ini. Yang lain tidak perlu. Bawa ini saja. Aku yang akan siapkan. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan belajar dengan giat. Tuan Fu, sebenarnya Anda tidak perlu mengantarku. Aku bisa naik bus ke sekolah. Siapa bilang aku mengantarmu ke sekolah? Aku datang untuk mengantar kedua anakku ke sekolah. Dan nanti panggil aku Chenzhou. Baik, Chenzhou.
Kalau begitu, aku pergi sekolah dulu. Dadah. Kotak makanmu ketinggalan. Maaf, aku tadi lupa. Siapa itu? Jelas-jelas naik mobil mewah. Pasti dipelihara oleh pria tua. Dasar murahan. Bukankah itu Lin Wan yang putus sekolah SMA itu? Kenapa tidak jadi petugas kebersihan lagi? Kenapa buru-buru? Waktu SMA, bukankah kamu bahkan tidak punya uang untuk makan? Bagaimana bisa punya uang kuliah di Jingda? Jangan-jangan kamu dipelihara pria tua ya? Omong kosong. Aku tidak. Kakak senior, kudengar kalian berdua teman SMA ya? Tadi pagi kulihat dia turun dari mobil mewah. Itu taksi online-ku. Masih saja pura-pura. Tapi kudengar, perutmu sudah dihamili pria tak dikenal. Benar kan kataku? Semuanya, lihat ini. Lin Wan ini bukan hanya dipelihara pria tua, tapi perutnya juga sudah dihamili orang. Mane, hentikan. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Wanita jalang yang sudah rusak ini pantas masuk Jingda? Sudah hamil masih sekolah, gak tahu malu. Betul. Mungkin anak di perutnya juga tidak tahu siapa ayahnya. Tuan Fu, Anda memegang dokumennya terbalik kan? Dan isinya kosong kan? Menurutmu, jika seorang gadis di depanmu memejamkan mata, apa artinya? Tuan Fu, jika Anda benar-benar merindukan Nona Lin, jemput saja dia dari Jingda. Gawat. Aku salah. Belum siapkan mobil. Siap. Beri dia pelajaran. Lagi pula, tidak ada yang peduli padanya di rumah. Bahkan jika kita memukulinya sampai mati, tidak ada yang akan tahu. Hari ini, biarkan si jalang kecil ini tahu apa itu kekuatan. Hentikan. Wanita Tuan Fu, berani-beraninya kalian mengganggunya. Tadi, siapa lagi yang menyentuh Lin Wan? Tuan Fu, dia semua. Dia yang menyuruh kami mengganggu Lin Wan. Dia bilang padaku. Lin Wan dipelihara oleh pria tua. Dia menyuruh kami mengganggunya. Semua karena Zhao Mani. Zhao Mani yang memaksa kami mengganggunya. Zhao Mani dan Nona Lin sudah berteman sejak SMA. Dia memanfaatkan posisinya sebagai putri direktur grup Zhao, terus-menerus mengganggu Nona Lin sejak SMA. Dia bahkan pernah mengunci Nona Lin sendirian di toilet selama semalaman penuh. Pernah memukul orang? Apa? Hanya ketika kamu belajar melawan, baru orang lain tidak akan berani mengganggumu lagi. Kalau tidak, mereka cuma akan semakin menjadi-jadi. Mengerti? Aku mengerti. Lin Wan, kau jalan. Bagus. Sisanya serahkan pada Zoyan saja. Jangan kotori tanganmu. Ayo, pergi. Ayah dan ibu masih menunggumu di rumah. Setelah malam ini, aku ingin seluruh Huacheng tidak akan ada lagi keberadaan grup Zhao. Baik, Tuan Fu. Nyonya, Nona Lin, luka lama belum sembuh. Sudah ada luka baru. Ibu hamil tidak boleh terlalu lelah ya. Salep ini 2 kali sehari oleskan pada luka. Bisa mencegah bekas luka. Aku mengerti. Sini Xiaowan, Bibi bantu oleskan salepnya. Tidak perlu, Bibi. Aku bisa sendiri. Lukamu di punggung. Kalau mengoles sendiri tidak nyaman. Chenjo pergi mengurus orang yang menyakitimu. Xiaowan, yang manis. Biar Bibi bantu oleskan. Terima kasih, Bibi. Ada apa, Bibi? Apa ini terlalu menjijikkan? Lebih baik aku sendiri saja. Anak bodoh. Bibi mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa, Bibi. Aku sudah tidak sakit lagi sekarang. Xiaowan, Chenzo sudah menceritakan semuanya padaku tentang keadaan keluargamu. Jika kamu tidak keberatan, anggap saja Paman Fu dan Bibi seperti orang tuamu sendiri. Mulai sekarang, kami tidak akan membiarkanmu dibuli lagi. Terima kasih, Bibi Jia. Villa ini besar sekali ya. Berapa harganya ini? Lin Wan, dasar wanita murahan itu, dasar kacang lupa kulitnya. Tinggal di rumah sebagus ini, tapi tidak mau memberi uang sedikit pun pada keluarga.
Linwan, dasar wanita murahan itu, dasar tidak tahu berterima kasih. Tinggal di rumah sebagus ini, tapi tidak mau memberi uang sedikit pun pada keluarga. Hari ini, dia harus mengeluarkan puluhan juta. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Betul, pergi. Tuan Fu telah memerintahkan. Semua anggota keluarga Nona Lin Dilarang mendekati kediaman Fu. Pergi. Biarkan kami masuk. Aku mau bertemu Linwan, si jalang kecil itu. Aku ibu kandungnya. kalian. Kamu siapa sih? Meskipun tidak bisa ke sekolah, aku harus tetap belajar dengan giat. Ujian akhir semester sudah dekat. Aku tidak boleh gagal. Nona Lin, gawat! Ibu dan kakakmu ada di depan. Mereka menahan Ibu Fu. Sepertinya Ibu Fu terluka. Cepat, pergi lihat. Apa? Bibi Jang. Obat ini memang bagus. Si jalang kecil ini sampai sekarang belum juga bangun. Ibu. Kakak. Di mana Bibi Jiang? Apa yang kalian lakukan pada Bibi Jiang? Aku membesarkanmu di rumah, makan gratis bertahun-tahun. Tidak kusangka kau ternyata tidak tahu berterima kasih. Cepat telepon Fu Chenzo. Suruh dia kirim 10 juta. Kalian bermimpi. Baru 2 hari tinggal di rumah orang kaya, sudah merasa hebat ya? Bahkan perkataan ibu dan kakakmu tidak kamu dengarkan lagi. Kenapa aku harus mendengarkan kalian? Kalian memukul dan memakiku. Tidak mengizinkanku sekolah. Demi uang. Bahkan memaksaku menikah dengan kakek 70 tahun. Apa kalian pernah menganggapku keluarga? Linwan, ibu sudah tidak tidur berhari-hari karena masalahmu ini. Kalau kamu masih punya hati nurani, cepat suruh Fu Chenzo kirim 10 juta. Ditambah 2 mobil mewah dan rumah mewah. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Mimpi saja. Dasar Linwan, kamu mau membuat ibu dan kakakmu mati ya? Kalian membawaku ke sini, menculikku, mengancamku. Sekarang kalian bilang aku yang mau membuat kalian mati. Jelas-jelas kalian yang mau membuatku mati. Dasar gadis tak tahu diri. Apa kamu tidak tahu apa itu bakti? Aku ibumu. Apapun yang kulakukan padamu itu wajar saja. Sudah seharusnya. Sejak kecil, makanan enak atau mainan bagus apapun, semuanya kamu berikan pada Lin Yaozu. Sedangkan aku, setiap hari hanya bisa bekerja dan melakukan pekerjaan rumah. Bahkan saat menyempatkan diri mengerjakan PR, aku dipukuli dan dimarahi. Aku juga anakmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau tidak pantas dibandingkan dengan putra kesayanganku. Aku beritahu kau, anak perempuan itu hanya pemborosan uang. Jika bukan karena mencarikan istri untuk putraku, aku tidak akan pernah melahirkan anak tak tahu diri sepertimu. Ternyata kau memang tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Linwan, sudah sampai saat ini, kenapa kau masih pura-pura menyedihkan? Zaomani, kenapa kau ada di sini? Kau yang memanggilku keluar? Kalian berani-beraninya bekerja sama dengan orang luar untuk menculikku. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh ya. Di mana Ibu Jiang? Apa yang kalian lakukan pada Ibu Jiang? Linwan, haruskah aku bilang kau bodoh? Atau terlalu naif? Tidak mungkin. Kalian sama sekali belum bertemu Ibu Jiang. Ini hanya untuk memancingku keluar dari keluarga Fu. Zaomani, sejak SMA kau selalu memusuhiku dan membuli aku. Aku tidak pernah sekalipun berbuat zolim padamu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Dasar jalang. Kalau bukan kau menipu Tuan Fu, bagaimana mungkin Tuan Fu memerintahkan keluargaku sampai bangkrut? Orang tuaku sekarang sudah mengusirku dari rumah. Sampai di sini, kau masih berani-beraninya mengucapkan kata-kata itu. Justru kaulah yang mengeroyokku duluan. Jangan kira karena Tuan Fu membelamu, kau bisa naik pangkat dan berubah nasib. Linwan, sadarlah diri. Siapa dirimu sebenarnya? Zaomani, berhentilah keras kepala. Jika terus begini, kau akan segera. Linwan, semua jadi hancur begini. Bukankah salahmu sendiri? Bukankah kau suka merayu pria? Sampai Tuan Fu pun berhasil kau pick up. Coba katakan, jika nanti kau sudah tak berguna, apakah Fu Chenzo masih sudi padamu? Nona Lin ini paling suka menggoda pria. Nah, kamu tetaplah di sini dan ajari dia bagaimana seharusnya. Oh ya, Nona Lin ini sedang hamil dan itu anak haram. Ingat, hati-hati ya. Wah, aku belum pernah main dengan wanita hamil. Mau apa kau? Jangan mendekat. Nona Lin, aku akan membuatmu nyaman.
Ibu, tolong aku. Ibu. Bagaimana kalau gadis sialan ini terluka parah? Bagaimana kalau Fuchenzo tidak memberi kita uang? Benar. Bagaimana kalau dia tidak memberi uang? Jangan khawatir. Nanti kalian gunakan ponsel kalian dan rekam mereka terus-menerus. Nanti, gunakan video itu untuk mengancam Fu Chenjo. Keluarga Fu adalah keluarga kaya dan berkuasa. Mereka sangat menjaga reputasi. Nanti, jangan bicara soal 10 juta, bahkan 100 juta pun. Fu Chenjo itu tetap harus mengeluarkannya dengan patuh. 100 juta. Ide bagus. Aku akan merekamnya sekarang. Kalian melakukan ini padaku. Apa kalian masih manusia? Lin Wan, kenapa kamu tidak jadi petugas kebersihan seumur hidup saja? Jika ada yang disalahkan, salahkan saja kamu. Yang ngotot masuk Jingda. Jangan mendekat. Hentikan. Bangun. Ponselnya. Jangan pukul dia lagi. Maafkan aku. Aku terlambat. Hati-hati. Sepertinya aku terlalu berbelas kasih kepada kalian, keluarga Zhao. Perintahkan semua anggota keluarga Zhao diusir dari negara ini. Selain itu, jangan biarkan Nona Zhao ini hidup terlalu nyaman di dalam. Baik. Ibu, tolong aku. Ibu, ibu. Lepaskan aku. Aduh. Tuan Fu, anak saya tidak boleh dipenjara. Kalau dia dipenjara, hidupnya akan hancur. Aduh, cepat bantu kakakmu memohon. Kami ini keluargamu. Apa kau mau menghancurkan kakakmu? Siapa yang keluargamu? Yang menghancurkan Lin Yaozu, bukan aku, tapi kau dan dia sendiri. Kalian sudah melakukan kejahatan, jadi harus dihukum oleh hukum. Tanganmu. Jangan khawatir. Hanya alergi. Aku sudah pernah bilang padamu. Fu Chenjo, ruangmu sepertinya sudah hilang. Benar juga. Mungkin karena kau terus memegangku. Aku hanya tidak alergi padamu. Sudah punya anak, masih malu-malu saja. Jangan lihat. Lin Wan, maukah kau melahirkan anak kita? Kalau begitu, maukah kau terus melihatku? Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Berdasarkan penyelidikan, siswa sekolah kami, Zhao Mani, belum lama ini sengaja menculik Lin Wan dan pernah terlibat dalam beberapa kasus perundungan, menyebabkan dampak negatif yang serius. Maka, diberikan sanksi dikeluarkan permanen dari sekolah. Wan, tidak apa-apa. Aku akan selalu menemanimu. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Xiaowan lancar dan selamat. Ibu dan anak selamat. Dulu, saat aku melahirkan Chenjo, aku juga berjuang antara hidup dan mati. Sekarang Xiaowan akan melahirkan 2 anak. Pasti lebih sulit. Chenjo, Xiaowan demi kamu, demi keluarga Fu melahirkan anak. Dia sudah banyak menderita. Nanti, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Bagaimana dengan Wan? Bagaimana keadaan Wan? Ibu yang melahirkan masih dalam proses. Selamat, anak pertama perempuan. Aduh, Anak perempuan bagus. Aku sudah beli banyak baju anak perempuan. Wan, asal kamu selamat, laki-laki atau perempuan sama saja. Selamat, anak ini laki-laki. Sekarang, ini benar-benar berkah kembar. Anak ini mirip sekali. Persis seperti Fu Chenjo waktu kecil. Kamu lelah? Lelah apanya? Kamu dan ibu sudah menjagaku. Semua sudah tersedia, tinggal makan saja. Oh iya, ibu di mana?
Ibu, sebentar bilang, mau membelikanmu dan anak-anak kapal pesiar. Sebentar lagi merasa lebih baik membeli pulau. Sebentar lagi bilang, lebih baik beli keduanya. Sekarang ini mungkin sedang memesan. Oh ya, ini. Sekolah memintaku memberikannya padamu. Wah, IPK tertinggi di Jingda. Hebat sekali. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya satu pertanyaan pada Lin, si jenius? Pertanyaan apa? Pernikahan seperti apa yang kamu suka? Gaya barat atau gaya Tiongkok? Asalkan denganmu. Aku mau yang mana saja.